makan Ki nak? Kenapa ndak mau makan Ki? Enak ini, ada telurnya, ada sayurnya. Kenapa? Nih, makan, makan. Ada Bu Santi. Singgah yuk. Ya. Ada Ibu Pia sama Bu Lala. Masuk Ki. Silakan duduk Bu. Hai Ibu. Wah Ridho, lahap sekali makannya. Hilal, padahal dari tadi saya nyuapin Dito, tapi cuma 2 sendok yang dimakan. Iya, alhamdulillah Ridho memang makannya gampang. Walaupun saya jarang membawa dia ke dokter anak atau ahli gizi. Saya hanya memberikan dia makanan yang dia suka asal masih sehat. Enak banget ya Bu, kalau Dito itu beda, cuma susu saja yang dimakan, nasi sama lauk ditinggal. Aku sih Bu, karena dia dari zaman katanya di puskesmas untuk kalian konsultasi ke ahli gizi lewat dokter anak juga coba aja Bu. Siapa tahu dapat saran biar itu nafsu makannya itu balik lagi. Oh, ke dokter Ana ya? Saya belum pernah ke sana soalnya. Iya Bus, nanti dicek sekalian berat badannya ya, biar tenang. Nah gitu Bu, nanti kita lagi ya gimana hasilnya. Iya Bu, makasih ya, doain aja Dito mau makan lagi. Setahun lebih sudah Dava Juniarka, balita 2 tahun, warga Jalan Lingkungan 3 Tegal Alur, Jakarta Barat ini mengalami gizi buruk. Geser-geser kalau Permisi Bu. Halo, silakan duduk Ibu. Iya. Perkenalkan dulu ya Bu. Namanya siapa? saya atas nama Ibu Santi. Kalau anaknya? Atas nama Dito. Keluhannya apa Ibu? Nah, jadi Bu, belakangan ini anak saya itu susah sekali untuk makan. Palingan kalau makan susu sama roti Bu. Kalau boleh tahu umur Dito berapa ya Bu? Umur Dito sekarang 4 tahun Bu. Baik Ibu, sebentar saya panggil lihat ketika giliran Ibu. Baik Bu. Atas nama Ibu Santi, silahkan masuk. Selamat pagi Bu Santi, silakan duduk. Pagi Dok. Ini Dito ya? Iya Dok. Udah besar ya, tapi kok wajahnya pucat banget? Iya Dok. Belakangan ini dia susah sekali untuk makan. Baik, coba kita timbang berat badannya dulu dan tinggi badannya ya. Iya Dok. Sri, Baik Ibu, mari saya antar untuk timbang berat badan sama tinggi badan.
Selain gitu ya Ibu. Iya. Dari itu. Ini data-datanya ya Dok. Saya cek dulu ya. Baik, setelah saya periksa hasil berat dan tinggi badannya Dito, beratnya agak turun ya Bu Santi, tapi masih bisa dikejar. Saya periksa dulu ya Ditonya. Oh iya, silakan Dok. Baik, Ibu Santi, untuk pemeriksaan tadi sejauh ini nggak ada tanda sakit serius. Hanya kemungkinan kekurangan zat gizi karena makannya tidak seimbang. Saya sarankan Ibu lanjut ke ruangan gizi, konsultasi ke Ibu Novi. Oh iya, baik Dok. Nanti Ibu Novi bantu buatkan jadwal makan dan cara menarik agar anak mau makan. Ibu Sri tolong mengarahkannya. Ayo gitu. Baik Dok. Mari Bu Santi saya antar ke ruang ahli gizi. Iya. Misi Bu Novi, ya, ini data dari Ibu Santi dari Dokter Aiko. Oke, makasih. Ibu silakan masuk. Halo Bu Santi, selamat duduk. Gimana kabarnya Dito? Ya, ngantuk Dok. Wah, pagi-pagi ini suka ngantuk ya. Nah, Dito mau main gambar nggak? Aduh, dia malu-malu Dok. Oh ya udah, tapi kamu boleh lihat gambar ini dulu ya. Baik, setelah saya teliti data dari Dito, dia di bawah rata-rata untuk seusianya Bu. Tapi jangan khawatir Bu Santi, kalau kurang hari lagi berat itu bisa naik kembali kok. Oh iya baik Dok. Memang saat ini saya khawatir sekali Dok, soalnya Dito susah sekali untuk makan. Itu sering sekali terjadi. Anak susu itu biasanya mengatur selera sendiri. Nah, yang perlu kita ubah adalah cara mengatur makanannya, bukan paksanya. Oh iya baik Dok. Oh berarti bukan disuruh ya Dok? Betul, justru kalau dipaksa dan menolak. Coba saja makanan yang menarik. Contohnya nasi goreng lucu, warnanya cerah, punya tekstur dan berwarna. Nah ini contohnya ya Bu. Nah ini contoh seimbang ada karbohidrat, dari nasi, protein, ada vitamin dari sayur, dan ada buah Bu. Oh iya baik Dok. Stimulasi kembali. Ada buah, ada telur, ada nasi. Makan ini. Nah, anak-anak itu makan melihat dari tampilannya. Jika tampilannya menarik, anak-anak bakal tertarik.
Kami juga menyarankan makan jangan juga makan porsi kecil dulu tapi sering. Semisal itu 4 kali makan utama dan 2 kali porsi kecil agar sehat seperti potongan buah, susu, dan atau jagung rebus. Selain itu, susu boleh diminum tapi prioritas setelah makan utama. Kalau sebelum makan utama, anak bisa pengen duluan. Tapi susu itu sesudah makan ya Bu, bukan sebelum makan. Iya Bu, dan misalkan kalau makan itu santai, dia sambil marah atau menyalakan TV. Ada besar tentang makanannya. Wah nasi ini itu bintang nih. Kalau habis nanti tambah kuat, hal kecil seperti. Nanti minggu depan kami bisa datang ke rumah Ibu untuk bantu praktik secara langsung, untuk bantu membuat menu-menu lucu. Baik Bu, terima kasih. Saya jadi paham ternyata bukan cuma makanan tetapi suasananya juga. Nah, betul sekali Bu. Anak yang bahagia makanya juga bahagia. Kita ini kalian cerdas dan aktif, tinggal dibiasakan saja. Nanti saya berikan brosur menu minggu lengkap dengan takarnya ya. Nah, ini ada contoh seperti nasi putih, telur, brokoli, dan ada sedikit pepaya dan ada sedikit kuning. Brokoli enggak? Bu Novi, kalau anak udah terlanjur susah makan kayak gini, bisa balik lagi nggak ya nafsu makannya? Itu bisa Bu, nafsu makan itu bukan sesuatu yang hilang selamanya, hanya perlu waktu dan pendekatan yang tepat untuk menstimulasi kembali. Pendekatan yang tepat itu seperti apa ya Bu? Kadang saya bingung, sudah coba bujuk, tetap aja nggak mau. Sebenarnya Bu, nafsu makan anak dipengaruhi oleh banyak hal. Ada faktor fisik, psikologis, dan kebiasaan makan. Kalau fisik, biasanya karena anak sering tidak enak badan, kurang tidur, sariawan, atau gangguan pencernaan. Tubuh yang lelah atau sakit otomatis menurunkan sinyal lapar. Kalau dari psikologis, bisa karena anak pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat makan, misalnya dimarahi, dipaksa, atau disuapi dengan kasar. Anak jadi mengaitkan kegiatan makan dengan sesuatu yang enak. Akibatnya setiap disuruh makan, reaksinya. Iya, kadang saya memang pernah marah, apalagi kalau udah capek masak, tapi dia nggak mau makan. Itu manusiawi banget Bu. Semua ibu pernah seperti itu, tapi mulai sekarang kita coba ubah suasana makan jadi lebih positif. Misalnya, ibu bisa ajak kita terlibat sedikit dalam proses makan seperti bantu ambil piring, pilih warna sendok, atau ikut menata lauk di piring. Hal sederhana itu membuat anak merasa punya peran, jadi lebih tertarik untuk makan. Wah, iya. Selama ini saya nggak pernah ajak dia ikut bantu. Paling cuma disuruh duduk aja. Nanti Bu, lalu yang penting juga dalam mengatur jadwal makan yang teratur. Nafsu makan anak muncul kalau perutnya punya waktu untuk kosong. Kadang karena terlalu sering ngemil atau minum susu di sela-sela waktu makan. Perutnya nggak pernah benar-benar lapar, akhirnya saat jam makan utama datang dia menolak. Jadi susu sebaiknya berapa kali aja Bu? Cukup 2 kali sehari Bu, misalnya pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kalau lebih dari itu, apalagi sebelum makan, anak biasanya jadi kenyang duluan. Selain itu, aktivitas fisik juga penting. Anak yang aktif bermain biasanya lebih cepat lapar. Jadi biarkan dia bergerak main bola atau berolahraga kecil di halaman. Itu bisa bantu stimulasi rasa lapar alami. Wah, kalau main dia semangat banget Bu. Cuman habis itu malah maunya susu. Habis main itu waktu yang bagus untuk kasih makan Bu, karena tubuhnya sedang butuh energi. Coba siapkan makanan ringan sehat seperti bola-bola nasi ayam atau roti isi sayur. Jangan langsung susu supaya rasa laparnya tidak tertutup. Oh, jadi gitu ya.
Saya pikir kalau habis main harus langsung dikasih susu biar tenaga balik. Susu boleh, tapi bukan jadi pengganti makan. Anggap susu sebagai pelengkap saja, bukan makanan utama. Kalau kebiasaan ini dijaga, nafsu makan Dito akan kembali pelan-pelan. Biasanya dalam 2-3 minggu pertama, anak mulai menunjukkan perubahan kecil, mau mencoba makanan baru, tidak menelan sendok, atau mulai duduk tenang saat makan. Nah, perubahan kecil itu sudah tanda. Alhamdulillah, berarti masih bisa diperbaiki ya. Saya kira udah parah banget. Bisa banget Bu, yang penting sabar dan konsisten. Nafsu makan anak tumbuh dari suasana positif dan rutinitas yang sehat. Ibu nggak perlu memaksa, cukup ciptakan kebiasaan yang membuat itu nyaman. Nanti rasa lapar itu akan muncul dengan sendirinya. Baik Bu Novi, saya siap mulai dari sekarang. Pelan-pelan aja ya, yang penting dia mau makan lagi. Assalamualaikum Ibu Santi. Waalaikumsalam. Kami dari tim gizi ingin melihat keadaan Dito sekarang. Silakan masuk. Baik, terima kasih. Nah, saya sudah coba menu baru dari Bu Novi. Wah, keren sekali Bu, warnanya menarik sekali. Wah, ada Bu Pia sama Bu Lala. Silakan masuk, Bu. Saya ikut diet ya Bu, soalnya anak saya kadang susah makan. Iya, saya juga pengen belajar. Silakan masuk. Wah, jadi cara menjadi anak itu tidak hanya makanan yang enak, tetapi bentuk-bentuk yang unik. Beda ya. Wah, ternyata benar ya, kalau makanannya lucu, anak jadi semangat. Iya, yang penting ibu-ibu itu sabar, terus kreatif, bikin variasi, bisa diganti jadi bola nasi, bola pelangi, atau telur berbentuk hati. Terima kasih, ternyata sekarang saya tahu caranya. Apa sih? Apa ya? 3